Hai, apa kabar? Perkenalkan, saya Gusti Tahtaladuni, mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Di sini kita akan membahas sekilas mengenai kas dan piutang. Apakah kalian tahu apa itu kas? Kas adalah harta kekayaan perusahaan yang sifatnya sangat likuid dan berjangka pendek yang dapat dipergunakan dengan bebas untuk kegiatan operasional perusahaan. Karakteristik kas: 1. Merupakan aset perusahaan yang paling likuid. 2. Dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Dan 3. Dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Jenis-jenis kas: kas kecil. Kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang jumlahnya kecil dan tidak ekonomis jika dibayar menggunakan cek. Kas di bank, yaitu uang perusahaan yang ada di rekening suatu bank, biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi. Pelaporan kas ada 3. Yang pertama, ekuivalen kas, yaitu suatu investasi jangka pendek dengan likuid yang bisa segera dikonversikan ke kas dan waktu jatuh tempo yang sangat dekat sehingga risiko terjadinya perubahan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap ekuivalen kas. Kas yang dibatasi, yaitu kas yang sengaja disisihkan untuk kewajiban di masa depan yang jumlahnya signifikan, diklasifikasikan ke dalam aktiva lancar ataupun aktiva jangka panjang tergantung pada tanggal pengeluaran kas. Overdraft bank terjadi jika sebuah cek ditulis pada jumlah yang kemudian melebihi rekening kas milik perusahaan. Hal tersebut harus dicatat ke dalam kelompok kewajiban lancar dan dilaporkan sebagai utang usaha. Sumber kas: 1. Hasil penjualan investasi. 2. Adanya emisi saham. 3. Pengeluaran surat utang. 4. Berkurangnya aktiva lancar selain kas. Dan 5. Adanya penerimaan kas. Kemudian kita akan membahas mengenai piutang. Apakah kalian tahu apa itu piutang? Piutang adalah salah satu transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang atas suatu barang atau jasa yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Ciri-ciri piutang: 1. Adanya nilai jatuh tempo. 2. Adanya tanggal jatuh tempo. Dan 3. Adanya bunga yang berlaku. Penggolongan piutang: 1. Piutang lancar, yaitu piutang yang diharapkan tertagih dalam 1 tahun. 2. Piutang tidak lancar adalah piutang yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun. 3. Piutang yang dihapuskan adalah suatu tagihan yang tidak dapat ditagih lagi. Dan 4. Piutang dicadangkan adalah tagihan yang disisihkan sebelumnya untuk menghindari piutang tidak tertagih. Jenis-jenis piutang: 1. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan, timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa, diperkirakan akan tertagih dalam jangka waktu 30-60 hari. Merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Basel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang, memiliki waktu tagih antara 60-90 hari, serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Basel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan, maka dilaporkan pada bagian secara terpisah di neraca. Cara pengelolaan piutang: 1. Standar kredit, yaitu kualitas minimal kelayakan kredit. 2. Syarat kredit, yaitu pemberian potongan untuk pembayaran yang lebih awal. 3. Kebijakan kredit dan pengumpulan uang. Sekian mengenai kas dan piutang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.